Itu ya mungkin dia lebih pintar daripada orang-orang kebanyakan dalam mengolah rasa itu ke perempuan-perempuan, sehingga perempuan-perempuan banyak yang Klepek-klepek. terbuai gitu. Cik, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yuan tabuzar yuan tagia budak sarenge di Pot Bungo. Hari ko sana yuan dia pit dua seniman hebat Sumatera Barat di sebelah kanan Namboko ada Pak Sarifuddin Arifin. Beliau seniman sastra, lebih dikenal dengan penyair antar selat, antar negara, antar benua, terserah lah. Atau di Swalambo yang Serangko, beliau adalah seniman yang luar biasa. Beliau pematung iyo, pemusik iyo, meraransemen musik. Jangan ditanya kemampuan beliau lah. Dan pelukis iyo. Salah satu patungnya yang baru terbaru, patung Ahmad Mukhtar. Beko cerita sedikit Pak. Ade. Nah, nampak kan bedanya yang tagi aja dua seniman hebat kok topi selalu beda sana. Tema gini sana, you akan tanya banyak ke beliau-beliau berdua kok. Orang sastra, orang seni rupa, orang musik, serta posisi pengaruh padusi dalam karya-karya beliau. Nah, kok mohon nan istri-istri sabar nak mau kasih apa-apa doh. Awak hanya bertanya dalam padusi. Nah, kini mau tanya dulu ke Pak If lah. Seberapa jauh peran padusi dalam karya-karya sastra Pak If? Dulu pada awal-awal keberangkatan saya, bahasa Minang ya. Bahasa Minang di, bahasa Indonesia di, nah bahasa Minang. Padusi ko sumber inspirasi. Ambo dulu kalau ndak berbicara dengan perempuan, padusi, dia cewek, agak sehari saja, bo ndak bisa mengangar. Nah, ketika lah bicara, itu pun ndak lo bisa mengangar. Jadi sebenarnya ndak do pada saat terjadi pergaulan kita dengan wanita, dengan beberapa kawan-kawan yang cewek, itu ndak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika pulang di rumah, itu ada muncul nuansa-nuansa baru. Karena bahwa padusi itu menyimpan banyak misteri. Dan itu adalah sumber inspirasi. Padusi itu adalah energi. Untuk proses kreatif, ambo ndak berbohong lo dalam hal itu. Banyak dipengaruhi oleh perempuan. Proses kreatif ya? Ya, terutama ibu misalnya. Perempuan dalam pengertian, cewek dalam pengertian mulai dari ibu. Istri, anak, kawan-kawan lingkungan kita. Bukan berarti laki-laki tidak memberikan inspirasi. Laki-laki itu hanya sebagai bandingan. Tapi kemudian setelah ambo mulai dewasa, padusi kan mencari sebagai mitra. Mitra? Ya. Mitra dalam berproses? Dalam berkarya, dalam berproses. Baik sebagai pemain teater atau sebagai menulis puisi, nulis cerpen, bahkan pernah bercerita dengan seorang perempuan dan cerita kok sebenarnya tidak ada. Tapi ketika bercerita si kawan cewekku nyoberang, nyoberang merah muka dan nyobanci mencari ambo. Dan itu ambo suka. Batu. Deko tiba di rumah ambo ngetik. Berangnya itu di balik marahnya itu ada rasa cinta di situ dari sinar matanya. Itu nanti dituangkan dalam karya. Nah, Bakarang cerita membi orang berang, nampak ekspresi kemarahannya, itu salah satu bentuk, salah satu karya yang terinspirasi padusi. Yang terakhir, aku kau ibu. Oh, ibu ya? Itu yang terakhir. Ibu dalam pengertian, ada ibu, tokoh utamanya perempuan muda, yang tidak mengacuhkan ibunya dan sangat mencintai suaminya. Tapi pada akhirnya dia sadar bahwa suaminya itu ambo lah kira-kira ya. Sangat memanfaatkan Inyo sehingga Inyo jadi korban. Inyo tidak bisa menganga. Ketika itu Inyo sadar bahwa ibulah maha segalanya. Nah, itu dari Pak Sarifuddin Arifin dunia sastra turun sana. Nah, Pak Asnam Rashid, beliau seorang pemusik iyo, seni rupa, pelukis iyo. Ada satu hal yang menarik. Pak Asnam Rashid kok terkenal dengan pematung hebat di Sumatera Barat. Banyak patung-patungnya. Baru-baru kok beliau melahirkan sebuah karya patung Ahmad Mukhtar. Itu karya terbaru dah Pak. Iya. Nah, bahas seorang Pak Asnam Rashid memandang wanita dalam karya-karyanya. Cerita Pak tentang hal itu.
Kalau berkarya di bidang seni, itu yang pasti kita mengolah rasa. Rasa itu muncul dari suasana hati. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang suasana hati kita itu akan mempengaruhi kepada warna dan karakter karya kita itu sendiri. Nah, suasana hati yang pasti kalau dulu waktu mungkin masih bujangan ya. Iya. Mungkin dengan pacar. Ya. Oh, pacar sering jadi Ya, inspirasi dulu ya. Umpamanya. Iya, Sekarang iya. kalau sudah punya istri mungkin istri kena orang terdekat kita untuk bisa kita Berekspresi. berkonsultasi ya. Jadi setiap saya bikin karya apapun, orang pertama yang saya tanya itu istri saya, bagus nggak? Kalau dia bilang belum bagus, saya akan kerjakan lagi sampai dia jawab bagus. Berarti istri atau perempuan sangat mempengaruhi dari karya-karya Pak Asnam berarti. Karena kan salah satu Dia pemikirannya mempengaruhi suasana hati kita. Karya kita tergantung kepada suasana hati. Ya. Karena kita mengolah rasa. Rasa itu output yang keluarnya daripada bagaimana suasana hati kita di saat itu. Sebentar Pak, apa dikenal pematung hebat? Pernah enggak apa mengambil seorang perempuan untuk menjadi modal di karya-karya patung apa? Pernah enggak? Pernah. Pernah. Itu salah satu karya patung nama Pak. Siti Manggopo. Siti Manggopo. Ya. Nah, dari kenapa Pak harus mengambil model? Kenapa enggak imajinasi yang berkembang? Kenapa harus pakai modal? Cerita untuk Alko. Kalau patung figur, Ya. kita tidak boleh berimajinasi. Kita harus membuat seperti apa adanya. Ini patung potret loh. Ya. Kita nggak boleh ngarang. Kecuali kita bikin patung sembarangan. Umpama orang tari piring. Nah, orangnya anonim ya nggak? Siapa saja itu bisa. Tapi kalau figur, ini kita jelas-jelas membuat Siti Manggopo. Sementara saya tidak menemukan satupun foto Siti Manggopo di usia kejadian. Ya. Kejadiannya itu dia usia 27-28. Saya dikasih foto Siti Manggopo usianya 92 tahun. Itu lah kerenyik satu. Nah, Sebut ya. jadi wajahnya ini yang saya poles, saya hilangkan kerutan-kerutan ya. Kalau di kami itu tuh draperi saya hilangkan, akhirnya ketemu. Yang wajahnya sudah mulai ketemu. Nah, sekarang yang posturnya bagaimana? Kebetulan saya pernah cukur rambut Ya. di Simpang Gudang itu tempat patung Siti Manggopo. Beliau sudah sangat tua dan mengaku saya pernah ketemu Siti Manggopo. Terus saya tanya, posturnya gimana Pak? Oh, ada yang mirip sama dia nih, anak SMA. Kebetulan masih saudara sama Siti Manggopo. Namanya tuh kalau saya nggak salah si Vera. Nah, nantilah kalau Vera jalan. Pas udah pulang, itu dia, saya panggil. Saya jadikan dia model. Karena menurut orang yang pernah melihat keduanya, ini postur yang agak paling dekat mirip Siti Manggopo. Akhirnya Vera ini yang saya jadikan model. Saya bikinkan pakaian seperti pakaian yang dipakai Siti Manggopo ketika itu. Saya pakai dia, saya potret. Ada lain Pak, misalnya dari lukisan, dari apa karya-karya seni Pak yang terinspirasi dari Padusi perempuan? Ya pastilah. Banyak pastilah. Pak. Ya pastilah. Kita bikin karya itu kan berdasarkan memori estetis kita. Ya. Mungkin di antara apa yang kita lihat sehari-hari mungkin perempuan paling banyak mungkin. Dia akan terekam turun ke bawah sadar. Nah, sekali waktu dia akan keluar meletup-letup. Asal usul ide itu kan dari situ. Nah, kita tangkap itu sebagai satu ide, lalu kita kembangkan. Nah, kita coba menjadikan sebuah karya melalui perenungan-perenungannya dengan segala macam pertimbangan. Ya. Nah, Pak If, kalau Pak Asnam jaleh ya, ada model misalnya untuk contoh patungnya. Kalau Pak If mungkin melihat perempuan, kemudian ada muncul ide-ide. Tapi kan Pak If juga pernah misalnya ngajak baca puisi, ngajak penari padusi, rancak, gitu kan? Itu salah satu cara Pak If menginspirasi, mengeluarkan ide-ide atau apa sih sebenarnya? Kalau membawa seorang penari baca puisi diiringi oleh penari, itu sudah jadi ya. Itu bukan proses. Tapi kan ada latihan. Iya. Coba dua-dua taruh. Ketika latihan,
barangnya sudah jadi. Iya. Yang dilatihkan gerak. Iya. Ya. Itu gunanya untuk penonton. Iya, tapi kan Tetapi artinya- untuk proses kreatif, seorang perempuan, kawan atau pacar atau istri seperti kata Pak Asnam atau ibu, itu tuh sangat banyak mempengaruhi Ambo untuk di dalam berkarya. Ambo jujur beja, Ambo tidak bisa berkarya tanpa membayangkan seorang perempuan. Ya. Itu dulu, tapi setelah umur 50 ke atas, perempuan yang saya lihat itu tidak hanya fisiknya lagi, tetapi sejauh apa peran perempuan membentuk sebuah karakter. Tergantung umur berarti mana? Iya, tergantung umur. Sama ki muda, manda padusi fisik lah tua awak tu mandangnya lain, berbeda lain. Artinya padusi awak calik di Sikoko mungkin ketika awak bicara tentang masalah ekonomi misalnya kan, ketika awak bicara tentang sosial, peran padusi itu sangat besar. Seorang ibu di rumah tidak mungkin tidak menabung sekecil apapun. Dan uang PT 1000 bisa belanja, bisa menabungnya 100 rupiah. Di padusi itu. Nah, kini kau bawa membuatnya di dalam sebuah karya, karya kreatif, mungkin karya sastra dalam hal itu mungkin puisi. Ambo ketika ambo meninggal, ambo terbanting, ambo jauh sangke itu. HP ko manggari babunyi itu nambo calik ama ambo nyetir bujur nambo calik itu di bandara ambo manuang menunggu kebetulan delay itu sudah sebuah puisi. Seorang ibu yang sudah layu, rantingnya sudah lapuk, masih berharap di ketiak ranting itu tumbuh tunas-tunas baru. Lah maragang nyawa tuh masih bentuk itu. Dan ketika burung-burung sudah terbang, anak-anaknya lapai, ini tinggal dalam sangka surang. Sangka nan lah malapeh. Jadi awak balik ke kisah-kisah bagaimana alam memperlakukan kita menurut fase-fase umur. Sarang burung nan lah malapeh itu membayangkan seorang ibu tua yang merindukan burung-burung itu kembali ke sini. Jadi intinya sebuah proses karya itu terutama yang terinspirasi dari perempuan-perempuan yang hadir selama dalam kehidupan awak yang terdekat dan itu menjadi sumber inspirasi yang paling kuat berarti nak Pak. Tapi kau tadi Pak Asnam lah bercerita tentang Patuang Siti Mangopo dan banyak lukisan-lukisan beliau yang terinspirasi dari perempuan apapun serpo itu. Pertanyaan ambo, apalagi tadi Pak If sana lah mengaitkan dengan usia. Ketika usia 50 tahun ke bawah masih mencari fisikis, fisik. Kemudian mulai batu kali konsep pemikiran beliau ketika umur. Nah, di antara Pak Baduo, pernah ndak terjebak dengan persoalan pribadi dengan perempuan-perempuan yang hadir di sekitar dan contoh model Pak Kwa modelnya Siti Mangopo ada cewek rancak nama Vera, terus Pak mungkin terinspirasi dengan kawan-kawan. Pernah ndak terjebak dengan cinta yang dipendam sendiri atau Pak cerita stek? Iko menarik sana karena jarang-jarang Iko bisa ambotannya ke beliau karena beliau adalah seniman-seniman luar biasa tapi ambo yang menggali stek persoalan Iko terkait kaitannya akhirnya ke dalam persoalan pribadi beliau. Bapak kalau itu mungkin enggak. Karena ketika kita membuat karya, kita fokusnya mungkin ke karya. Full ke karya itu 100%. Jadi kita nggak sempat berpikir macam-macam karena kita harus membuat kemiripan ya dari uraian anatomi itu bagian-bagian hidung, mata, bibir segala macam itu harus persis supaya dia mirip. Nah, kita fokus ke situ, mungkin kita tidak memikirkan lagi hal-hal yang lain. Pak ini sangat privasi sebenarnya. Nah, Pak ada bongkar salah sih kok. Jadi bantu aku. Kalau persoalan wanita dengan laki-laki sejak zaman Adam sampai sekarang itu tidak akan pernah habis-habisnya. Barangkali berbeda dengan Pak Asnam Rashid. Ambo mengalami satu hal. Seorang perempuan umur 20-an mengucapkan cinta dan
ambo siasati. Inyo ambo om misalnya, tapi ambo siasati kamu anak saya. Di rumah ambo membuat puisi tentangnya. Puisi nada ambo buat kok. Membuatnya tambah jatuh cinta? Enggak, ambo menyadari bahwa anakku harus ambo jago perasaannya. Ini tidak boleh dibuat patah hati, dibuat anu tidak boleh. Itu jahat kita ya. Tapi bagaimana kita mengalirkannya, memberikan energi positif bahwa saya adalah bapak kamu, bahwa bapak kamu seumur dengan saya. Nana mau buat kau tidak mungkin kerisik menjadi pucuk. Jangankan menjadi daun, menjadi pucuk saja tidak mungkin. Saya sudah kerisik, kamu pucuk, kamu mungkin daun muda. Tapi saya sudah kerisik. Tapi itu kan bukannya puisi seperti itu mengecan seakan apa merajuk ambola gaek, nah mungkin dicintai doh. Bukannya Pak memberikan sebuah harapan kayaknya. Itu terserah membaca ya. Tapi yang jelas, bagaimana kita memberikan motivasi kepada kawan kita ini, kepada anak kita ini, kita berikan motivasi dan sehingga dia menyadari dan itu tidak ada masalah, tidak ada. Kemudian dia punya pacar, saya support, bahkan kadang-kadang saya ajak pacarnya juga pergi makan. Kalau jo Pak Asnam Rasid, ambo langsung kan SK. Enggak, ambo enggak dulu. Kalau Pak Sarifuddin Arifin sepertinya memancing ambo untuk memperpanjang sebuah pertanyaan. Yakin apa enggak terjebak dalam cinta saat itu jo perempuan muda kok. Artinya sebagai sosok lelaki normal, mencalek gading rancak muda yang mengatakan cinta ke apa, masa apa enggak tergoda? Ya betul ke Ma Yong tadi ya. Seorang perempuan tidak mungkin mengucapkan cinta kepada kita, kepada laki-laki. Iya. Apalagi lelaki yang sudah tua. Itu tidak mungkin. Tapi dari tindakannya, sikapnya kan nampak. Itu yang tugas kita kan mengalirkan ke jalan yang positif. Iya. Bahkan ketika Nyela punya pacarnya melapor, ambo aja, yuk kita makan dengan pacar kamu. Nah, gitu. Kemudian bawa manurnya sehingga ini kemudian menjadi anak awak gitu, dan sama sekali tidak ada nafsu di sana, tidak ada rasa ingin memiliki, tidak ada rasa cinta dalam pengertian ingin memiliki ya. Karena cinta itu akan ada yang platonis, cinta katanya kan tidak selamanya memiliki. Itu yang saya tanam ke mereka ini, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Bahkan dia menikah, saya diundang, saya beri hadiah. Dan dia sangat besar sekali dan jadi saudara, jadi anak, dan anaknya jadi cucu saya, nggak ada masalah karena dia kepada suaminya dia ceritakan bahwa saya pengagum Sarifuddin Arifin. Untung-untung sudah nan padusiko nonton ya sana ya. Lah jale sebagai jale dah. Nah, di sana Pak Asnam Rasid memiliki seorang istri yang kebetulan beliau juga seorang pensiunan birokrat, kemudian seorang penyuka seni, bahkan orang seni juga boleh dikecam, Ibu Wismi Lusita. Pak, seketik Pak bicara tentang peran istri dalam karir Pak sebagai seniman, terutama peran Bu Wis menyikapi kesibukan Pak sebagai istri, sebagai suami yang sibuk dengan karya-karya seni. Sampai di mana sih peran Ibu terhadap karya-karya Pak? Sangat besar. Sangat besar Pak. Ya. Seperti apa besarnya itu Pak? Jadi ketika kita ingin memulai dalam proses sebuah karya, ya, itu sugesti pertama itu justru support pertama itu dari istri, yang menyemangati, itu. Lalu setelah karya itu selesai, orang pertama yang kita minta pendapat pasti istri. Karena itu orang terdekat. Dan lagi saat berkarya itu yang tadi saya bilang tergantung kepada suasana hati. Ibu pernah berani kritik karya Pak enggak? Sering ya. Kalau memang mengkritik dalam artian kalau belum mirip berani Ibu untuk kejujuran ya. Dan itu sangat jujur karena dia awam mungkin dari seni patung ya. Jadi dia ketika saya bikin patung potret gimana? Udah sama nggak? Belum, ininya masih beda. Nah itu jujur, itu spontan. Ibu pernah berang ke Pak enggak kalau ketika Pak dalam proses? Kadang-kadang kan pematung kan aneh Pak, anehnya udah artinya mau deko Pak punto rokok bisa sera hari lah tengah malam malunjo lalu lah. Berang enggak berang loh. Apanya? Umpamanya saking asiknya bekerja, saya bekerja sampai pagi. Iya. Saya coba pagi dia datang nganterin kopi, lah pindah bilik ada Lata bayan ya motinya. Batingan sibuk lalu surang dek lah sibuk main patang. Nah, ada ceri
Jadi Dunsana, kalau Dunsana pernah ke studio Pak Asnam Rashid, Ambo pernah hadir sinan. Tu pun rokok tu luar biasa batumpuk awak Dunsana. Ibu nak berang masalah itu. Cerita saya. Oh, itu kan agak ambil suruh-suruhan. Iya, Pak benar. Pak. Jadi itulah bentuk kasih sayang seorang istri, dan membuat apapun banyak mempengaruhi karya-karya apa berarti kan? Pasti. Pasti. Karena support pertama itu pasti dari orang terdekat kita yang menyemangati kita. Nah. Oke, kalau Pak Sarifuddin Arifin, Ambo belum pernah basfuji istri beliau. Kalaupun basfu sekedar say hello. Cerita step Pak, pernah ndak ibu cemburu? Kebetulan istri saya backgroundnya di FPBS dulu ya, di IKIP FPBS. Iya. Tidak selesai karena keburu menikah. Orang Palembang yang sangat setia. Apa saya tidak setia? Apa setia? Bukti saya setia sampai sekarang. Alhamdulillah. Sudah lebih 40 tahun dengan dia tidak Batu karena ada saling pengertian. Pada awalnya mungkin ya susah, terjadi semacam bentrok, kecemburuan, ada dua karakter yang bertemu yang saling ini. Tapi lama-lama dia pasrah. Ketika saya pergi dengan mahasiswa latihan atau apa, dia biarkan. Ketika ada rombongan cewek datang ke rumah saya, dia layani. Padahal dia tahu sialo kok. Dia tahu. Tapi lama-lama sudah menjadi terbiasa sehingga tidak ada masalah. Lapannya ibu mengaluh Pak? Tidak, karena pada akhirnya dia lihat ini iko laki den ko anunya skotinya lah. Dalam kenyataan sampai sekarang saya dengan dia tidak ada masalah. Berarti pengertian beliau tersebut itu salah satu bentuk support beliau dalam karya-karyanya Pak Sarifuddin Arifin, dan ini menjadi sebuah kekuatan dalam karya-karya Pak Sarifuddin Arifin. Cuma satu ya, Pak. Untuk yang lain ya. Kok balaki je seniman celik-celik lah dulu. Harus tahu jangan mencelik secara negatif. Jangan melihat ini. Karena seniman ini rata-rata romantis. Apa katanya model tuh am kasih kau nikah balik Pak? Ma tahu. Karena seniman itu romantis. Karena kenapa? Seniman apapun ya, dia kalau bicara itu lawan bicaranya tertarik dan ingin dekat dan hati-hati. Nah kalau lagi je seniman, awak harus pandai menciptakan suasana romantis. Lah, jadi Dunsana, kalau Pak Sarifuddin Arifin mungkinlah bercerita bentuk romantismenya dengan istri beliau. Nah, ada satu hal yang menarik kalau dengan Pak Asnam Rashid Muhammadi, beliau sangat romantis ketika di atas panggung, Pak Asnam Rashid main piano, Ibu Wis menyanyi gitu kan. Itu kan satu bentuk romantis. Pak, itu yang dapat pencitraan sih Pak di muka publik Pak. Di rumah lisa romantis itu Pak. Oh, lain Pak. Lebih apa itu? Oh, lebih pada itu. Nah, satu hal yang menarik dari antara beliau dengan Bu Wis itu adalah sama-sama orang seni. Bapak setuju enggak kepada Pak Sarifuddin Arifin tadi yang mengecan hati-hati kalau menilai orang seni itu enggak selalu jangan dipandang negatif sajonyo. Bahkan adalah orang-orang yang paling romantis. Apakah itu enggak secara Pak Sarifuddin Arifin mencoba mengajak perempuan menjebak perempuan Pak? Sabananya mungkin buayo dare gitu. Tapi baca kecalah seniman kok romantis begini begitu. Setuju enggak Pak kepada Pak Sarifuddin Arifin? Sebenarnya kalau romantis itu tidak tergantung seniman. Ya. Cuman mungkin karena seniman itu orang yang biasa mengolah rasa. Untuk memancing rasa romantis itu ya mungkin dia lebih pintar daripada orang-orang kebanyakan dalam mengolah rasa itu ke perempuan-perempuan, sehingga perempuan-perempuan banyak yang kelepek-kelepek terbuai gitu. Dengan pamannya apalagi seorang penyair ya. Bertemu seorang wanita cantik, itu puisi-puisinya keluar itu. Itu meluluhkan itu. Nah, mungkin. Ayo, pertanyaan yang terakhir dulu sana, aku jadi semakin menarik. Pernah enggak kalau apa-apa berdua kok tadi ngecan bahasanya enggak pernah terjebak dengan cinta dan perempuan-perempuan di sekelilingnya. Kalau Pak Sarifuddin tadi lah mengecan ada satu perempuan yang terjebak. Pak Asnam Rashid pernah enggak? Artinya
dalam pergaulan ketika Pak membuat sebuah seni, karya seni ada kaitan dengan wanita, wanita tuh jatuh cinta ke Pak ngajak-ngajak Pak, pernah enggak? Pernah. Yakin Dun Sana beliau-beliau itu adalah di masa Pernah. mudanya gagah-gagah Dun Sana. Jadi Pernah pernah Pak? Pernah. Nah, Pak menyikapi hal seperti itu. Ya, menyikapinya ya sebisanya kita, artian kita mungkin ada cara menghindar atau bagaimana, tapi artian tidak menyinggung. Hubungan Pintar-pintar. tidak rusak. Ya. Dalam usia segini masih ada Pak kejadian Oh, seperti itu? enggak. Pak, Kini mah jodoh le. Awak lah karisia. Ini kalau mati pajak, Pak. ikut di pot bunga nak sana Wan tahu asli Antar nak. Pak si John mungkin. Hai, karena yang bos sana. Kalau yang tagia sedang berminyak gitu. Nah mungkin sosial ambo beliau kok sama lakon dan sana lakon dalam artian banyak yang menggemari beliau dan beliau masih menjaga batas dan akhirnya tidak bisa pungkiri bahwa wanita sangat berperan dalam Ya. karya-karya seni apapun seperti Pak Sarifuddin Arifin dunia sastra yang digeluti, kalau Pak Asnam Rashid yang luar biasa dan sana seusia kok beliau masih didekati penyanyi-penyanyi cantik. Nah Pak, ada penyanyi kenati ke Pak? Bo, Iya, enggak. tidak ada. Lagai. Lagai Pak. Ya. Kini nangai. Apalagi Bu Wis lah sangat sayang ke beliau sehingga tidak bisa berpaling lah Tapi dah. kalau umpamanya bekas murid jatuh cinta jatuh tuh cinta. dia. Aduh tuh Pak. Si Wis itu dulu murid hamba nyanyi. Oh, jadi Bu Wis yang nggak ngerti Pak. Ah, iya. Dapat nggak ngerti dah. Hah? Dapat nggak ngerti Bu Wis dah. Hai lah kacau kok Pak. Lah mudah-mudahan Bu Wis dah nggak. Ambo share ke Bu Wis besar. Lah di sana luar biasa seniman-seniman hebat ada Pak Sarifuddin Kalau Arifin. itu kan harus timbal balik, Jo. Oh, iyalah, Tidak Pak. mungkin bertapuk sebelah tangan. Iyalah, kan? kau nggak mungkin seharmonis karena Pak. Jadi dalam proses berkesenian kan itu yang Iya ditanyakan. betul. Oh, pelatih karena ke anak murid atau anak murid karena ke gurunya ke pelatih. Itu kan bisa saja. Kebetulan sama-sama Sudah lagu gua Kenapa rencana. nak? babunyi tapuk apa. Ya. Tapi kalau saya balas saya itu tidak babunyi dah. Angin saya. Jadi Bu Wisko ternyata murid beliau dulu. Ya. Kalau apa istri Pak Waswanya? Murid Itu lah. kebetulan kami masih remaja, sedang gila-gilanya mempelajari sastra. Ambo rajin ke Taman Budaya, inyo kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Basobok sering diskusi. Diskusi kami masalah sastra, Iya. masalah sejarah sastra, masalah Modus kemana mendekati perempuan Nah, iya. dengan modus Nah, tak Pak? ya. Pada mulanya lah. Jadi ketika diskusi itu sorot matanya begini begitu, caranya ngomong. Nah itulah yang mempersatukan. Ya, yang jalan di sana, Ambo meyakini beliau kan dia adalah orang-orang hebat dan banyak wanita yang mengagumi beliau berdua dan terbukti beliau punya istri-istri yang luar biasa yang berdua kodun sana yang mengerti dengan kehidupan beliau dan banyak menginspirasi karya-karya beliau. Tapi perlu diketahui di sana laki-laki kok, apalagi seorang seniman, ikut pandai Ambo pribadi. Semakin tuanya semakin berminyak di sana, sama ya kerambian di sana. Semakin tua semakin lama randang ke di pabueknya. Jadi jangan percaya nah terutama kapak Ambo nak ke sana. Ala gaya, Nah, baju merah. Ambo dah mudah karakter. Nya beliau tua beliau. Jadi sabana beliau kok di sana beliau berdua kok Pak Asnam Rashid adalah pensiunan kepala Taman Budaya. Beliau kok pun dulu karajo di Bekas Taman anak Budaya. buahnya. Bekas anak buah Pak Asnam Rashid. Kompak dua sana, awak nak tahu cerita belakang lah. Lah, Pak Asnam Rashid sama Pak Sarifuddin Arifin lama saya di Pot Bungo bercerita tentang peran padusi dalam karya-karya beliau. Wah, tunggu tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lah habis